Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Saya, Ani Yuni Rosida, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lamongan, dari TK Harapan Bangsa Kemlagi Lor. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, modul 1.1 dan modul 1.2, tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, serta nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P, yang akan menjabarkan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Pertama, peristiwa, momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saya banyak belajar tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Anak bukanlah tabula rasa, melainkan mereka telah membawa kodratnya masing-masing sejak lahir. Analoginya, setiap anak memiliki garis-garis samar yang perlu ditebalkan dan diperjelas oleh pendidik. Pendidikan menuntun adalah pendekatan yang menekankan pada proses menebalkan dan memperjelas potensi yang telah ada pada setiap siswa, bukan sekadar mengisi lembar kosong dengan pengetahuan. Pendidikan yang efektif adalah upaya untuk memaksimalkan potensi yang beragam dimiliki oleh setiap siswa, dengan mengutamakan proses menuntun dan memberikan perhatian pada aspek budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah memperkuat kodrat keadaan setiap anak dengan mengimplementasikan asas Trikon dan sistem Amung, serta menjunjung tinggi nilai budi pekerti dalam proses pendidikan. Di modul 1.2, saya belajar mengenai nilai dan peran guru penggerak. Sebagai pendidik, kita harus memiliki nilai-nilai guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan memiliki dan mengimplementasikan nilai-nilai ini, saya yakin bahwa kami sebagai pendidik dapat menjalankan peran kami dengan efektif agar menciptakan profil pelajar Pancasila. Peran seorang guru tidak hanya terbatas pada pembelajaran di dalam kelas, namun juga melibatkan seluruh pihak dalam ekosistem pendidikan. Adapun peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dua modul tersebut saling mendukung karena dua-duanya pada akhirnya memberi pemahaman untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Modul 1.1 memberi pemahaman secara global tentang dasar dan tujuan pendidikan, yakni tentang proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lalu, di modul 1.2 dijelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang berpihak kepada murid. Kesimpulannya, untuk mewujudkan visi pendidikan seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1, diperlukan peran pendidik yang memiliki nilai-nilai guru penggerak sebagaimana dibahas dalam modul 1.2. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan menemukan kunci yang memadukan teori dan praktik dalam pendidikan. Rasanya seperti sebuah pencerahan yang memberikan arah yang jelas tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam peran sehari-hari sebagai seorang guru. Setelah mempelajari modul 1.2 secara mandiri melalui berbagai sumber, saya merasa semakin terbuka dalam memahami konsep pendidikan guru penggerak serta nilai dan peran guru penggerak. Melalui kolaborasi dan eksplorasi, pemahaman saya terus bertambah. Hal ini memberi saya perasaan seperti gelas yang mulai terisi, namun masih setengah kosong. Ini menunjukkan bahwa saya masih perlu terus belajar tanpa henti untuk mengoptimalkan implementasi nilai-nilai guru penggerak dalam menjalankan tugas dan peran saya sebagai seorang pendidik. Sebelum momen itu terjadi, saya meyakini bahwa pembelajaran yang efektif adalah yang berorientasi pada guru, di mana murid hanya duduk, diam, mendengarkan, dan menganggap guru sebagai pusat pembelajaran atau teacher-centered. Saya percaya bahwa aspek terpenting dalam pendidikan adalah aspek kognitif. Saya jarang melakukan kolaborasi atau refleksi terhadap pembelajaran saya. Sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang berorientasi pada murid atau student-centered. Guru hanya sebagai fasilitator, guru harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ini melibatkan penyesuaian metode pembelajaran dengan perkembangan zaman.
tetapi juga mempertahankan nilai-nilai yang tetap relevan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah dengan semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Saya berencana untuk pertama, implementasi pembelajaran berpusat pada murid melibatkan penyusunan rencana pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan dan minat individual murid. Kedua, meningkatkan kompetensi guru. Saya akan berusaha meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru dengan mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop yang relevan untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan refleksi dalam mengajar. Ketiga, membangun kemandirian. Saya akan mengembangkan kemandirian dalam pembelajaran dengan mengambil inisiatif untuk terus memperluas pengetahuan dan keterampilan saya sendiri, tanpa harus selalu bergantung pada bimbingan eksternal. Keempat, menghargai nilai kolaborasi. Saya akan selalu menghargai dan mendorong kerjasama dengan sesama guru dan pihak-pihak terkait lainnya, baik di dalam maupun di luar sekolah, demi saling mendukung dan meningkatkan praktik terbaik dalam pendidikan. Kelima, mengimplementasikan kreativitas dan inovasi. Saya akan mencari cara untuk menerapkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi, pengembangan metode pembelajaran menarik, dan menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi. Keenam, melakukan refleksi diri. Saya akan rutin melakukan refleksi diri di setiap akhir kegiatan yang saya lakukan di sekolah, dengan cara merenungi dan mempertimbangkan hal positif dan hal negatif yang terjadi dalam kegiatan yang telah saya lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Guru Bergerak, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.